Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Ayu Bidari, saya dari Prodi PGMI 5060207210058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah penulisan hadis dan perkembangannya. Sebelum menuju ke pembahasan, ada baiknya kita mengetahui apa pengertian dari hadis. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran adalah hadis. Nah, pengertian dari hadis sendiri adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa sabda, perbuatan, persetujuan maupun sifat, baik yang terjadi sebelum kenabian maupun sesudah kenabian. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah penulisan hadis dan perkembangannya. Sejarah penulisan hadis dan perkembangannya itu terbagi menjadi 4, yakni yang pertama sejarah hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada sejarah hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Lalu selanjutnya sejarah hadis pada masa tabi'in, dan yang terakhir ada sejarah hadis pada masa tabi'i al-tabi'in. Pertama-tama kita akan membahas tentang hadis pada masa Rasulullah SAW. Nah, hadis pada masa Rasulullah dikenal dengan as-alwah wa al-taqwim, yang memiliki arti masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Wahyu yang telah diturunkan oleh Allah SWT dijelaskan oleh Nabi Muhammad melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya, sehingga apa yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amaliyah dan ubudiyah mereka. Selain menyampaikan kepada para sahabat, Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada para sahabat untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarluaskan hadis-hadis. Nabi Muhammad SAW menjanjikan kebaikan akhirat bagi mereka yang menghafal hadis dan menyampaikannya kepada orang lain. Hal itulah yang kemudian memotivasi para sahabat untuk menghafal hadis. Di samping para sahabat adalah orang Arab tulen yang mayoritas tidak bisa baca tulis, namun demikian mereka mempunyai kemampuan hafalan yang luar biasa, karena menghafal merupakan budaya bangsa Arab yang telah diwarisinya. Tempat yang dijadikan oleh Rasulullah untuk menyampaikan hadis itu sangatlah fleksibel. Terkadang hadis disampaikan ketika Rasulullah bertemu dengan sahabatnya, baik itu di masjid, pasar, ketika dalam perjalanan, dan terkadang juga di rumah Nabi sendiri. Nah, ada beberapa cara yang digunakan oleh Rasulullah untuk menyampaikan hadis. Yang pertama adalah melalui majelis ilmu, yakni tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membina para jamaah. Yang kedua, dalam banyak kesempatan Rasulullah juga menyampaikan hadis melalui para sahabat tertentu yang kemudian disampaikan oleh para sahabat kepada orang lain. Jika hadis yang disampaikan berkaitan dengan persoalan keluarga dan kebutuhan biologis, maka hadis tersebut disampaikan melalui istri-istri Nabi sendiri. Yang ketiga, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka, misalnya ketika Haji Wada dan Fath al-Makkah. Ada beberapa sahabat yang tercatat sebagai sahabat yang banyak menerima hadis dari Rasulullah SAW. Misalnya, yang pertama ada kelompok As-Sabiqun al-Awwalun yang terdiri dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan juga Ibnu Mas'ud. Lalu yang kedua ada Ummahat al-Mu'minin yang terdiri dari Siti Aisyah dan Ummu Salamah. Dan yang terakhir ada sahabat yang secara sungguh-sungguh mengikuti majelis Nabi dan banyak bertanya kepada sahabat lain yang terdiri dari Abu Hurairah dan Abdullah ibnu Umar, Anas bin Malik, dan Abdullah ibnu Abbas. Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat melalui beberapa cara. Yang pertama, menyampaikan hadis dengan kata-kata. Rasulullah banyak mengadakan pengajaran-pengajaran kepada para sahabat dalam rangka untuk memudahkan pemahaman dan daya ingat para sahabat. Rasulullah mengulang-ulang perkataannya sampai 3 kali. Yang kedua,
adalah menyampaikan hadis melalui media tertulis atau dengan mendikte kepada para sahabat yang pandai menulis, yang berisi tentang ketetapan hukum Islam seperti ketentuan tentang zakat dan tata cara peribadatan. Lalu yang ketiga adalah menyampaikan hadis dengan mempraktekkan langsung di depan para sahabat. Misalnya ketika Rasulullah mengajarkan cara berwudu, sholat, puasa, menunaikan ibadah haji, dan lain sebagainya. Pada masa Rasulullah, hadis tidak ditulis secara resmi sebagaimana Al-Quran. Hal ini dikarenakan adanya larangan dari Rasulullah. Larangan menulis hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu menulis sesuatu yang berasal daripadaku kecuali Al-Quran. Dan barang siapa telah menulis daripadaku selain Al-Quran, maka hendaklah ia menghapuskannya." Larangan Nabi dalam penulisan hadis tersebut menunjukkan adanya kekhawatiran Nabi apabila hadis yang ditulis akan bercampur baur dengan ayat-ayat Al-Quran. Meskipun demikian, ada juga riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa pada masa Nabi ada sebagian sahabat yang memiliki lembaran-lembaran atau sohifah yang berisi tentang catatan hadis. Misalnya Abdullah bin Amr bin Al-As dengan lembarannya yang diberi nama Al-Sohifah Al-Sodiqoh. Dinamakan demikian karena ia menulis secara langsung dari Rasulullah sendiri, sehingga periwayatannya dipercaya kebenarannya. Selain Abdullah bin Amr bin Al-As, ada juga Ali bin Abi Thalib dan Anas bin Malik, yang keduanya sama-sama memiliki catatan hadis. Hal ini bukan berarti mereka melanggar akan larangan Rasulullah tentang penulisan hadis, namun karena memang ada riwayat lain yang menyatakan bahwa Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk menulis hadis, sebagaimana yang diriwayatkan bahwa para sahabat melarang Abdullah bin Umar bin Al-As yang selalu menulis apa saja yang didengarkannya dari Rasulullah, karena menurut para sahabat Rasul terkadang dalam keadaan marah sehingga ucapannya tidak termasuk ajaran syar'i. Tetapi setelah diadukan pada Rasulullah, beliau bersabda, "Tulislah apa yang kamu dengar dariku, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Tidak keluar dari mulutku kecuali kebenaran." Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa ada dua riwayat yang berbeda. Yang satu menyatakan bahwa Nabi melarang penulisan hadis, dan di riwayat lain menyatakan bahwa Nabi mengizinkannya. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Namun, secara garis besar terdapat dua pendapat. Yang pertama menyatakan bahwa riwayat yang melarang penulisan hadis dinasah oleh riwayat yang mengizinkannya. Menurut mereka, pelarangan penulisan hadis oleh Nabi terjadi pada awal-awal Islam karena dikhawatirkan adanya percampuran antara hadis dan ayat Al-Quran. Jadi, hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemurnian dari ayat Al-Quran. Namun, ketika kekhawatiran tersebut mulai hilang, karena para sahabat telah mengetahui dan terbiasa dengan susunan-susunan kalimat yang ada dalam Al-Quran, sehingga mereka bisa membedakan mana ayat Al-Quran dan mana yang bukan. Maka Rasul mengizinkan mereka untuk menuliskan hadis. Lalu pendapat yang kedua menyatakan bahwa pada dasarnya kedua riwayat tersebut tidak bertentangan. Mereka menyatakan bahwa larangan itu dikhususkan kepada mereka yang dikhawatirkan akan mencampur adukkan hadis dan Al-Quran, dan diizinkan bagi mereka yang tidak dikhawatirkan mencampur adukkan keduanya, yaitu izin seperti yang dilakukan Nabi kepada Abdullah bin Umar bin Al-As. Atau dalam kata lain, Rasul melarang penulisan hadis secara resmi, tetapi tetap mengizinkan para sahabat menulis hadis untuk dirinya sendiri. Jadi larangan itu bersifat umum, sedangkan izin hanya berlaku untuk sahabat tertentu. Oleh karena itu, hadis pada masa Rasulullah tidak tertulis kecuali hanya sedikit saja.
Setelah membahas hadis pada masa Rasulullah, selanjutnya adalah hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin disebut dengan masa sahabat besar yang berlangsung sekitar dari tahun 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Menurut ilmu hadis yang disetujui oleh mayoritas ulama, sahabat adalah orang yang pernah bergaul atau melihat Nabi dan meninggal dalam keadaan Islam. Sedangkan Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapat petunjuk. Pada masa ini, perhatian para sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran, maka periwayatan hadis belum begitu berkembang dan masih ada pembatasan dalam periwayatan. Oleh karena itu, para ulama menganggap masa ini sebagai masa pembatasan periwayatan. Lalu siapakah para Khulafaur Rasyidin itu? Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, lalu yang kedua ada Umar bin Khattab, selanjutnya adalah Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Pertama-tama kita akan membahas hadis pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Dalam periwayatannya, Abu Bakar sangat berhati-hati. Pernyataan ini berdasarkan pada pengalaman Abu Bakar ketika menghadapi kasus seorang nenek. Suatu ketika, ada seorang nenek menghadapnya. Lalu nenek tersebut meminta hak waris dan harta yang ditinggalkan oleh cucunya. Abu Bakar menjawab bahwa ia tidak melihat petunjuk dalam Al-Quran dan praktik Nabi yang memberi bagian harta dan warisan kepada nenek. Setelah itu, Abu Bakar bertanya kepada para sahabat, dan Al-Mughirah bin Syu'bah menyatakan kepada Abu Bakar bahwa Nabi telah memberikan bagian waris kepada nenek sebesar 1/6 bagian. Mendengar pernyataan dari Al-Mughirah, Abu Bakar kemudian memintanya untuk menghadirkan seorang saksi. Lalu Muhammad bin Salamah memberikan kesaksiannya atas kebenaran pernyataan dari Al-Mughirah bin Syu'bah tersebut. Akhirnya Abu Bakar menetapkan nenek sebagai ahli waris dengan memberikan 1/6 bagian berdasarkan hadis Nabi yang disampaikan oleh Al-Mughirah. Nah, dari peristiwa yang telah saya sebutkan tadi, tergambar bahwa Abu Bakar sangat berhati-hati dalam periwayatan suatu hadis. Hal ini terbukti beliau tidak bersegera menerima riwayat hadis dari Al-Mughirah sebelum meneliti periwayatannya. Dan dalam penelitian pun Abu Bakar meminta periwayat hadis untuk menghadirkan saksi. Sikap Abu Bakar yang sangat berhati-hati ini dalam periwayatan hadis mengakibatkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar itu relatif sedikit. Selain faktor kehati-hatiannya dalam meriwayatkan hadis, ada faktor lain yang menyebabkan Abu Bakar hanya meriwayatkan sedikit hadis. Yang pertama adalah Abu Bakar selalu sibuk ketika menjabat menjadi khalifah. Lalu yang kedua, kebutuhan hadis tidak sebanyak pada masa sesudahnya. Dan yang ketiga adalah jarak waktu antara kewafatan Abu Bakar dengan wafatnya Nabi adalah sangat singkat. Selanjutnya adalah hadis pada masa Umar bin Khattab. Dalam meriwayatkan sebuah hadis, Umar juga dikenal sebagai sahabat yang sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis seperti halnya Abu Bakar. Selain itu, Umar juga menekankan kepada para sahabat agar tidak memperbanyak periwayatan hadis di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan agar konsentrasi masyarakat tidak terpecah dalam membaca dan mendalami Al-Quran. Selain itu juga agar umat Islam tidak melakukan kekeliruan dalam periwayatan hadis. Kebijaksanaan Umar inilah yang kemudian mampu menghalangi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemalsuan hadis. Lalu yang selanjutnya adalah
hadis pada masa Utsman bin Affan. Secara umum, kebijakan Utsman tentang periwayatan hadis juga tidak jauh dengan kebijakan dua khalifah sebelumnya, yakni Abu Bakar dan Umar. Hal ini dibuktikan ketika Utsman memiliki kesempatan untuk berkhutbah. Dalam khutbahnya, Utsman meminta kepada para sahabat untuk tidak banyak meriwayatkan hadis yang tidak pernah mereka dengar ketika pada masa Abu Bakar dan Umar. Namun, seruan tersebut nampaknya tidak begitu besar pengaruhnya terhadap periwayat tertentu. Hal ini bisa terjadi karena selain pribadi Utsman yang tidak sekeras seperti pribadi Umar, juga karena wilayah Islam sudah mulai meluas. Nah, luasnya wilayah Islam mengakibatkan bertambahnya kesulitan dalam mengendalikan periwayatan hadis secara ketat. Lalu selanjutnya kita akan membahas hadis pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali hanya bersedia menerima riwayat hadis apabila periwayat hadis telah mengucapkan sumpah bahwa hadis yang disampaikannya itu benar-benar berasal dari Nabi. Namun, Ali tidak meminta sumpah jika periwayat hadis benar-benar telah dipercayainya. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa fungsi sumpah dalam periwayatan hadis bagi Ali tidaklah dijadikan sebagai syarat mutlak keabsahan periwayatan hadis, karena sumpah tidak diperlukan apabila orang yang menyampaikan riwayat hadis telah benar-benar diyakini dan tidak mungkin keliru. Ali bin Abi Thalib cukup banyak meriwayatkan hadis, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Hadis yang berbentuk tulisan berkisar tentang hukuman denda atau diyat, pembebasan orang Islam yang ditawan oleh orang kafir, serta larangan melakukan hukum qisas terhadap orang Islam yang membunuh orang kafir. Pada masa Ali, kebijakannya sama dengan khalifah sebelumnya, yaitu adanya sikap kehati-hatian dari para khalifah dalam periwayatan hadis. Namun, situasi umat Islam yang dihadapi Ali itu berbeda dengan masa sebelumnya. Pada masa Ali, pertentangan politik semakin menajam di kalangan umat muslim, yaitu terjadinya peperangan antara kelompok pendukung Ali dengan kelompok pendukung Muawiyah. Dari kejadian tersebut akhirnya membawa dampak negatif dalam bidang periwayatan hadis. Kepentingan politik telah mendorong pihak-pihak tertentu untuk melakukan pemalsuan hadis. Itulah yang menjadikan periwayat hadis tidak dapat dipercaya riwayatnya secara keseluruhan. Nah, dari uraian yang telah saya sebutkan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kebijakan Khulafaur Rasyidin tentang periwayatan hadis itu terdapat 4 bentuk, yakni yang pertama, seluruh khalifah sepakat tentang pentingnya sikap kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis. Lalu yang kedua, semua khalifah melarang untuk memperbanyak periwayatan hadis, khususnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Tujuannya agar periwayat hadis bersikap selektif dalam meriwayatkan hadis dan supaya perhatian masyarakat tidak berpaling dari Al-Quran. Lalu yang ketiga, pengucapan sumpah maupun penghadiran saksi bagi periwayat hadis merupakan salah satu cara untuk meneliti riwayat hadis. Periwayat yang dirasa memiliki kredibilitas yang tinggi tidak dibebani kewajiban untuk mengajukan sumpah maupun saksi. Lalu yang terakhir adalah semua khalifah telah meriwayatkan hadis, hanya saja 3 khalifah pertama yakni Abu Bakar, Umar, dan juga Utsman meriwayatkan secara lisan. Hanya Ali yang meriwayatkan hadis secara lisan dan tulisan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hadis pada masa tabi'in. Tabi'in adalah para murid sahabat yang juga banyak mengoleksi hadis-hadis Nabi. Bahkan pengoleksiannya sudah mulai disusun dalam sebuah kitab yang beraturan.
Seperti halnya para sahabat, para tabi'in juga berhati-hati dalam periwayatan hadis. Hanya saja terdapat perbedaan beban yang dihadapi oleh para sahabat dan tabi'in, karena beban sahabat tentu lebih berat jika dibandingkan dengan beban tabi'in. Karena pada masa tabi'in, Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf. Selain itu, pada masa akhir periode Khulafaur Rasyidin, terkhusus pada masa Utsman bin Affan, para sahabat ahli hadis telah menyebar ke berbagai wilayah negara Islam. Sejalan dengan pesatnya perluasan wilayah kekuasaan Islam, penyebaran sahabat ke berbagai wilayah daerah pun terus meningkat. Hal ini kemudian berimplikasi pada meningkatnya penyebaran hadis. Oleh karena itu, masa ini dikenal sebagai masa menyebarnya periwayatan hadis. Hal ini merupakan sebuah kemudahan bagi para tabi'in untuk mempelajari hadis. Nah, metode yang dilakukan oleh para tabi'in dalam mengoleksi dan mencatat hadis yaitu dengan melalui pertemuan-pertemuan dengan para sahabat. Selanjutnya mereka mencatat apa yang telah mereka dapat dari pertemuan tersebut. Dalam menulis hadis, di samping melakukan hafalan secara teratur, para tabi'in juga menulis sebagian hadis-hadis yang telah mereka terima. Selain itu, mereka juga memiliki catatan-catatan atau surat-surat yang mereka terima langsung dari para sahabat sebagai guru mereka. Terdapat beberapa kota yang dijadikan pusat pembinaan dalam periwayatan hadis, yang kemudian dijadikan sebagai tempat tujuan para tabi'in dalam mencari hadis. Kota-kota tersebut antara lain adalah Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Maghribi, dan Andalusia, serta Yaman dan Khurasan. Pusat pembinaan pertama yaitu Madinah Al-Munawwarah, karena di Madinahlah Rasulullah menetap setelah hijrah, dan Rasulullah juga membina masyarakat Islam yang di dalamnya terdiri atas kaum muhajirin dan ansor. Di antara para sahabat yang menetap di Madinah adalah Khulafaur Rasyidin, Abu Hurairah, Siti Aisyah, Abdullah bin Umar, dan Abu Sa'id Al-Khudri. Setelah membahas hadis pada masa tabi'in, selanjutnya kita akan membahas hadis pada masa tabi'i al-tabi'in. Cara periwayatan hadis pada masa tabi'i al-tabi'in adalah bilafzi atau dengan lafadz, karena kodifikasi hadis mulai dilakukan di akhir masa tabi'in. Kodifikasi pada masa ini telah menggunakan metode yang sistematis, yaitu dengan mengelompokkan hadis-hadis sesuai dengan bidang bahasan, walaupun dalam penyusunannya masih bercampur antara hadis Nabi dengan qaul sahabat dan tabi'in. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Mutawatta Imam Malik. Barulah pada awal abad kedua Hijriyah, dalam kodifikasinya hadis telah dipisahkan dari qaul sahabat dan tabi'in. Selain riwayat bilafzi, ada juga sistem penerimaan dan periwayatan hadis dengan sistem isnad. Maraknya pemalsuan hadis yang terjadi di akhir masa tabi'in terus berlanjut sampai masa sesudahnya, menjadikan para ulama untuk meneliti keotentikan hadis. Cara yang ditempuh para ulama yaitu dengan meneliti perawi-perawinya. Dari penelitian tersebut memunculkan istilah isnad sebagaimana yang dikenal hingga saat ini. Menurut Abu Zahro, sanad yang disampaikan pada masa tabi'in sering menyampaikan sebuah hadis dengan tanpa menyebutkan sahabat yang meriwayatkannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah penulisan hadis dan perkembangannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.